slide sampai dengan 15 slide. Nah, ini saya sajikan 12 slide ya. Slide pertama sampai dengan slide ke-12. Itu sudah termasuk ucapan terima kasih ya, akhir slide-nya. Nah, di slide pertama yang ditampilkan adalah tentang judul, ini adalah judul tesisnya, kemudian nama mahasiswa dan NIM-nya, kemudian di sini jangan lupa nama pembimbing dan pengujinya, serta program studi magister manajemen, nama perguruan tingginya, dan lambang perguruan tingginya. Itu di slide yang pertama. Kemudian di slide yang kedua dibuatlah yang dinamakan agenda tesis. Itu dimulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Di slide yang ketiga, ini kita mulai masuk ke dalam isi tesis, yaitu kita akan mengemukakan tentang masalah penelitian atau riset problem. Ini diisi dengan gambar-gambar, ya, kemudian data-data empiris, ini data empirisnya, kemudian sedikit clue-nya yang mengarah ke variabel. Ini clue-nya adalah mengarah ke variabel kepemimpinan etis, kemudian personalitas pegawai, dan kinerja pegawai. Artinya penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu kepemimpinan etis, personalitas pegawai, dan kinerja pegawai. Nah, dari masalah penelitian ini maka dibuatlah ini pertanyaan penelitian atau research questions. Ini di slide yang keempat. Nah, ini pertanyaan penelitiannya, apakah kepemimpinan etis berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai? Apakah personalitas pegawai berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai? Apakah kepemimpinan etis berpengaruh langsung terhadap personalitas pegawai? Apakah pengaruh personalitas pegawai memediasi hubungan antara kepemimpinan etis dengan kinerja. Lalu slide yang kelima berisi kajian pustaka. Ini mulai di kajian pustaka masing-masing variabel. Jadi mulai dari variabel kinerja pegawai. Nah, yang merah ini adalah teori genetis. Teori genetis ini yang menggambarkan tentang berbicara hanya kinerja pegawai, yaitu teori yang dikemukakan oleh Campbell's multi-factor models dan yang dikemukakan oleh Motowil, Dona, and Kell, itu tentang job performance models. Nah, setelah menganalisis berkaji beberapa teori, maka peneliti mensintesis, membuat definisi sendiri berdasarkan teori tersebut. Ini definisinya. Kemudian setelah definisi, si peneliti harus membuat ini teori nomotetis. Teori nomotetis itu adalah teori yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, atau hubungan 2 variabel atau lebih. Itu dinamakan teori nomotetis. Kita akan teori nomotetis. Semua kinerja pegawai dipengaruhi oleh kompetensi dan personalitas pegawai. Ini teori nomotetisnya. Begitu juga kepemimpinan etis, pada lainnya, begitu juga dengan personalitas pegawai. Nah, dari hasil kajian pustaka masing-masing variabel, dibuatlah model penelitian. Nah, model penelitian ini bersumber dari hasil penelitian nomotetis, ya, penelitian yang lalu.
Nah, ini modalnya. Nah, hipotesis pertama atau H1 bahwa adanya atau terdapat pengaruh positif, pengaruh langsung positif kepemimpinan etis terhadap pegawai. Hipotesis kedua, adanya pengaruh langsung positif personalitas pegawai terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang ketiga adalah adanya kepemimpinan pengaruh positif, pengaruh langsung positif kepemimpinan etis terhadap pegawai. Empat adalah memediasi pengaruh antara kepemimpinan etis dan kinerja pegawai. Selanjutnya di slide yang ketujuh itu membahas masalah metodologi penelitian. Ini mulai dari desain penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, instrumen, dan data. Ini adalah sub-sub judulnya. Nah, kemudian dibuatlah gambar-gambar seperti ini yang merepresentasikan dari masing-masing sub judulnya. Misalnya desain penelitian direpresentasikan dengan cara melihat. Itu dengan metode kuantitatif survei. Desainnya adalah kuantitatif survei. Populasinya seluruh ASN Provinsi Banten ini digambarkan dengan ini. Sampelnya hanya 95 ASN. Metode pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Nah, ini dikemukakan secara lugas dan tidak dibaca. Jadi dihafal, bukan dihafal lah, dimengerti. Lalu pengumpulan data, survei online. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Yaitu dengan survei online. Instrumen penelitiannya dengan questionnaire. Analisis datanya dengan cara menganalisis structural equation modeling. Nah, kemudian di slide yang ke-8 itu kita sudah masuk ke hasil dan pembahasan. Lihat profil responden. Ini dibuat seperti ini. Nah, walaupun di tesis itu tidak dibuat chart seperti ini, tesis itu hanya dibuat ya per kata-kata saja, nanti dipresentasikan seperti itu. Ya, nanti dipresentasikan seperti ini. Kemudian ini validitasnya. Dan ini adalah hasil lalu dibahas. Ini harus ada variabel-variabelnya untuk membahas. Ini harus diutarakan, harus dibaca gambar ini bahwa kepemimpinan etis salah satu kepemimpinan etis berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Berpengaruh positif sebesar 0,40 namun tidak signifikan terhadap. Kemudian hipotesis yang kedua, berpengaruh personalitas pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 0,738. Ini signifikan. Begitu juga penjelasan yang ke hipotesis ketiga dan hipotesis yang keempat dalam pembahasan. Nah, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan, implikasi, dan syarat. Kesimpulan ini ada 4, 1, 2, 3, 4, yaitu karena apa? Karena hipotesisnya juga ada 4, 1, hipotesis 2, 3, 4. Kemudian pertanyaan penelitian juga ada 4, maka kesimpulannya 4. Yang menyatakan berpengaruh langsung, signifikan atau tidak signifikan, dijelaskan di sini. Kemudian implikasinya ada 2, secara teoritis dan manajerial. Kalau penelitian MSDM secara teori MSDM, memberikan kontribusi pada teori MSDM. Kalau misalnya untuk marketing, memberikan kontribusi pada teori marketing. Untuk keuangan juga demikian. Ini adalah implikasi yang manajer. Kemudian saran. Sarannya juga harus ada 4. Kemudian jawaban terima kasih. Nah, demikian. Demikianlah ke-12 slide ini yang bisa menggambarkan tesis yang Anda pertahankan dalam sidang tesis. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.